Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di podcast yang sangat-sangat kita cintai ini, podcast Quran bil Quran. Nah, jadi podcast ini insya Allah terus akan memberikan elaborasi terhadap problem-problem kehidupan. Dan beberapa waktu yang lalu sudah kita tampilkan banyak orang yang sangat-sangat terkesan dengan Al-Quran. Ada yang berurai air mata, ada juga yang sangat bahagia karena bisa berubah hidupnya, keluarganya juga jadi baik. Nah, kali ini dengan tema yang sama, yakni pengalaman sebelum dan sesudah ketemu Quran. Ya, dengan alhamdulillah jamaah-jamaah kita yang sudah biasa mengaji Al-Quran, kita akan dapat belajar dari mereka. Ternyata Quran itu memang tibyana likulli syai', penjelas segala sesuatu. Quran juga obat. Quran juga pembeda yang hak dan yang batil. Quran juga lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan dalam kehidupan ini. Baik, kita berikan waktu dulu kepada guru kita untuk memberikan prolog untuk podcast ini. Silakan, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu kembali dengan podcast Quran bil Quran, cahaya di atas cahaya, nurun ala nur, Yayasan Hasanah Kebajikan. Dan alhamdulillah juga kita berada di kawasan Yayasan Hasanah Kebajikan di Wisma Agus Suparmanto, Yayasan Hasanah Kebajikan. Jadi Yayasan Hasanah Kebajikan itu punya 4 lembaga sekolah ya. Sekolah SD, alhamdulillah maju, insya Allah nanti akan ada lagi SD bilingual tahun depan. Kemudian lagi MTS juga alhamdulillah maju, SMK juga alhamdulillah maju, MA juga alhamdulillah maju. Dan di samping itu juga ada di Hasanah Kebajikan ada produksi roti Hasanah Kebajikan. Alhamdulillah tiap hari produksi untuk kepentingan ibu-ibu pengajian pagi. Dan bisa juga nanti kalau ada orang yang mau pesanan bisa. Dan juga di Hasanah Kebajikan ada juga boarding school. Jadi anak-anak yatim piatu, fakir miskin, boarding school itu free. Jadi nggak bayar apa-apa sama sekali. Dan ada juga tahfiz. Ada juga kebun singkong yang sudah produksi. Setiap hari Senin, kebun singkong bisa dirasakan oleh pengajian kita. Dan ada juga pengajian umum setiap hari. Dan ada juga podcastnya, ada juga Zoom meetingnya setiap malam. Alhamdulillah, Hasanah Kebajikan berdiri dari 1992, berjalan lancar. Ada ujian, tapi alhamdulillah ujian semuanya bisa diatasi semua. Mudah-mudahan selanjutnya selalu berjalan dan donatur hamba-hamba Allah yang telah menyumbang mudah-mudahan dibalas kebaikan mereka terlibat. Dan ada juga ini kita setiap podcast ini juga. Nah, alhamdulillah kita yang sebagaimana Pak Kiai Elang sudah menyampaikan tadi, untuk hari ini kita akan Bu Susi nanti akan mengenalkan sebelum dia cerita pengalaman. Bu Ovi juga, nanti Bu Israma dan Ibu Mega. Dan tamu kehormatan kita Habib Arman Kardono ya, kesenangan ibu-ibu. Bapak-bapak juga sih kan diajak. Alhamdulillah.
Nah, silakan Bu Susi cerita pengalaman sebelum setelah menemukan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah per hari ini mungkin saya mengaji di Khazanah Kebajikan sudah memasuki waktu 2 tahun. Alhamdulillah. 3 tahun. Alhamdulillah dari sejak pertama kenal Khazanah Kebajikan kami mengaji di sini pagi. Terus setiap hari, setiap pagi kami datang. Kalau nggak bisa kami datang lewat Zoom. Terus begitu saya tahu ternyata ada Zoom, pengajian Zoom malam juga saya ikut. Terus sepanjang hari itu ada terus diisi. Insya Allah kalau saya juga sedang bisa ikut, saya ikut yang jam 10, yang jam 1, yang jam 4 gitu. Memang setelah dirutinkan mengaji dan mengkaji dan mendengarkan ayat-ayat, memahami artinya ya, itu banyak sekali memang yang saya benturkan dengan yang saya alami sendiri. Dan menyadari bahwa memang hidup ini semua ujian. Tidak ada orang yang tidak diuji. Dan salah satu ayat yang paling saya jadikan andalan ya sampai sekarang bahwa surat Al-Furqan ayat 20 ya. Dari sejak pertama waktu itu Ustadz Ali mengaji di rumah, saya mendengar ayat itu tuh benar-benar merasuk sekali ke dalam hati saya bahwa sebagian dari kamu akan menjadi ujian bagi yang lain. Makanya saya pikir ayat 20. Jadi benar-benar bahwa segala sesuatu itu ujian, tidak ada orang yang tidak diuji. Justru kalau kita diuji itu artinya Allah sayang sama kita karena ingin kita naik kelas, ingin kita jadi lebih baik. Jadi saya benar-benar merasakan bahwa sekarang tiap menghadapi apapun, ingat ini ujian dari Allah. Jadi cara saya bereaksi terhadap itu juga jadi lebih terarah karena saya tahu oh ini Allah lagi melihat saya, lagi menguji saya. Jadi alhamdulillah ya. Apa ya? Nggak meledak-meledak gitu. Kalau dulu kan gampang meledak. Gampang marah, gampang meledak. Kalau istilahnya disikut saya balas sikut, ditampar saya balas tampar gitu kan. Apalagi kalau saya merasa benar. Iya. Kalau saya merasa benar, karena dari dulu ajaran bapak saya, kalau kamu benar tidak perlu takut pada apapun. Kan kita tetap harus takut sama Allah ya. Jadi benar-benar itu sangat merubah cara saya bereaksi terhadap apapun yang terjadi. Iya. Kita lihat dulu surat 25 ya. 25 ayatnya 20 ya. Iya. 25-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat. Luar biasa ya. Luar biasa. Ada, Jadi, iya, ada kalau kita- informasinya, ada titikannya, ada solusinya Pak ya? Ada solusinya ya. Atas birun gitu. Iya betul. Jadi dikasih dulu kondisi orang di dunia ini termasuk Nabi. Iya. Dia jalan ke pasar, Iya. dia jalan kemana, sama kayak kita Nabi itu. Iya. Terus semua manusia itu dan manusia yang lain itu semua itu diuji. Misalnya suami diuji oleh istri, istri diuji oleh suami, atau bisa juga diuji anak, bisa juga diuji orang tua, bisa juga diuji sahabat. Memang ujian itu ya jangankan manusia biasa ya, Nabi aja lagi diuji kan. Nabi Muhammad coba ujian, malah lebih berat ujiannya. Cuman yang hebat itu di ayat ini ya, ada solusinya itu sabar itu. Iya. Sabar itu. Nah cuman hebatnya itu kalau Quran ini sabar yang konstruktif. Oh iya. Artinya apa? Sabar tapi ada yang dikerjain. Iya. Bukan sabar begitu aja. Nah
Sekarang kita lihat misalnya ujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Surat 2 ya, 214. Bu Evi. Evi ya? Bu Ovi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan yang seperti di dalam orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Ini kasusnya di perang Uhud kan? Kan Nabi itu tidak pernah memerangin dulu. Dia diperangin. Nabi disuruh oleh Allah menyebarkan Quran. Jangan syirik, jangan musyrik. Nah, tapi mereka nggak suka. Mereka mau musuhin Nabi, merangin Nabi, ya karena diperangin, dibalas perangan lagi. Dibalas, tapi ujiannya banyak sekali. Goncang keluarga ujiannya. Kehidupan. Nah, sampai-sampai Nabi dan para Rasul, sampai ngomong Nabi sama Rasul itu, mata Nasrullah. Mata Nasrullah. Iya. Mana pertolongan Allah itu? Kapan? Mana ya? Iya. Langsung Allah jawab, Allah, inna nasrullahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Tadi solusinya sabar. Iya, sabar. Ya. Nah, sabar yang konstruktif itu yang mana? Nah, itu yang surat 20 ayatnya 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Jadi Nabi Muhammad ini kan diperangin, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir. Sabarlah kamu hai Muhammad, tapi sabarnya yang konstruktif. Bukan sabar berarti diam aja. Kamu zikir tasbihlah sebelum terbit matahari. Subuh dong. Subuh, sholat subuh. Sebelum terbenam matahari. Ya berarti zuhur sama asar tuh sebelum terbenam. Zuhur asar, iya. Siang hari zuhur. Tengah malam tahajud. La'allaka tardo, agar kamu senang, agar kamu bahagia gitu. Jadi uji tapi bahagia. Diuji bahagia. Ini Pak cocok sekali dengan dunia medsos sekarang Pak. Iya. Kan fasbir ala ma yaqulun. Sabar dari celotehan, ucapan, bulian kan gitu. Luar biasa sekarang kan begitu ya. Iya, kadang-kadang kan kalau kita lihat komentar orang kan, misalnya komentar si A tuh, anunya. Tapi ini memang Allah tentang sabar, tapi sabar harus konstruktif. Iya. Kita kerjakan tadi itu. Nah, selain sabar dan konstruktif, Allah katakan harus kamu pindah circle. Circle kita itu, makanya di 131-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kamu dicoba. Mereka dengannya, dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu, setelah tadi kamu diuji, terus kamu bersabar,
sabar juga berarti kita harus sholat 5 waktu plus tahajud. Sudah kita serius sholat 5 waktu plus tahajud, kemudian Allah katakan, kamu jangan lagi terpengaruh dengan branded. Jadi ada orang yang kaya raya, yang dia sukses, tapi nggak di jalan Allah. Ya dia nggak sholat, dia nggak ibadat, tapi kaya. Allah kata jangan kamu tunjukkan pandanganmu itu kepada orang-orang seperti itu. Soalnya kalau dia branded nih, wah kaya raya, tapi dia juga sholat, dia juga ibadat, dia juga sabar. Seperti Habib Arman, kita pepet nih, iya hadiran. Siang malam. Wah, ngajinya siang malam. Orang kaya, pilot aja. Waduh, pilot lagi. Dan kalau ngaji nggak mau diganggu dia. Nggak tahu pilot. Iya. Pesawat lah. Kayak kalau dia ngaji jangan ganggu. Kalau Pak Arman lagi saya nyampaikan, dia nggak mau diajak ngomong kanan kiri. Itu Habib Arman. Dan juga kita karena ngaji Al-Quran ini bisa kenal dengan pilot. Oh iya. Gara-gara Al-Quran. Wah, kalau kita masuk pesawat, wah kata kaptennya itu wah presiden kalau di atas pesawat itu, pilot itu Saya presiden. pas Pak duduknya pas kan pesawat kan di Mega biasa. Oh iya bener ya. Iya bener ya. Luar biasa, nggak ada yang kebetulan ya. Ya. Nah hasilnya kalau ini kita lakukan nih, hasilnya tadi ujian nih, tapi ujian harus konstruktif, tapi ganti circle. Apa hasilnya? 1, 3, 2-nya. 3-2 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rejeki kepadamu. Kamilah yang memberi rejeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, ini hasilnya nih. Makanya Allah bilang, kalau kamu sudah tadi, kamu diuji nih, Nabi pun diuji, sebagian kamu, sebagian lain diuji, terus kamu sabar, udah sabar, kamu sholat. Nah, sholat, tinggalkan circle yang tidak baik. Kemudian Allah katakan, suruhlah keluarga sholat, dan sabar kerjakannya. Allah bilang, aku tidak minta rezeki pada kamu. Aku yang kasih kamu rezeki. Iya. Akibat yang paling baik itu bagi orang bertakwa. Masya Allah. Berarti Pak, dia kan suruh perintahkan keluargamu sholat. Buat dia sudah sholat kan? Oh iya dong. Iya, sudah duluan kan? Udah duluan. Bukan berarti dia nyuruh doang. Iya. Luar biasa ini ayat. Makanya kalau kita lihat ya, Quran itu luar biasa. Senang, bahagia kita. Nah, coba kita mau dengar nih dari Ibu Ovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sebelumnya saya mengenal pengajian ini maaf. Ya baik, terima kasih. Sebelum saya mengenal pengajian ini, mungkin bagi kehidupan saya sangat berpengaruh, terutama untuk saya sendiri yang sering marah-marah, sering banget, saya tidak sabar untuk anak-anak. Terus sering marah-marah yang nggak jelas gitu Pak Ustadz. Ya. Terus teman-teman saya pun kebanyakan dapat temannya itu yang tidak pernah ngajak untuk berbuat kebaikan, maksudnya ingetin untuk sholat gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya menemukan pengajian ini banyak sekali saya jadi bisa bersabar, bisa memilih teman-teman, terus teman-teman saya pun yang untuk sedikit demi sedikit menjauh Pak Ustadz.
karena saya mungkin kalau sering diajak suka tidak mau karena saya udah merasa tidak nyaman. Ya. Jadi disaring oleh Allah. Iya. Ya mungkin apa namanya, untuk suami saya pun sekarang kan sudah mulai mengaji ya. Iya. Dia juga banyak perubahannya alhamdulillah Pak Ustadz. Yang tadinya sama anak-anak luar biasa itu apa namanya. Kalau Kemarin marah juga kita dengar di podcast ini juga, itu semua terharu. Iya. Kalau marah itu saya sendiri kalau melihatnya juga sedih banget Pak Ustadz itu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa apa namanya mengontrol emosi, sudah banyak lebih baik dia berdoa begitu Pak Ustadz. Itu belum lama ini masuk, tapi kan Iya. bisa berubah demikian. Jadi itu ya makanya kan Quran itu benar-benar dia bisa merubah ya, Iya. merubah orang. Iya. Kayaknya surat 17 ayat 9 itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan Quran ini nuntun kamu ke jalan yang lurus sekali itu. Jadi sebetulnya manusia ini kalau nggak ada Quran ya, jalannya salah semua. Kita ini salah semua kalau nggak ada Quran. Ya kadang-kadang orang dua beradik nggak teguran gara-gara utang 100.000. Orang kadang-kadang sama ipar nggak teguran, tetangga kanan kiri nggak teguran. Kenapa? Karena memang manusia itu nggak lurus gitu kalau dia nggak ngaji. Nah, kemudian setelah ada Quran, maka Quran yang nuntun, Allah nuntun lewat Quran nih, dituntun kita menjadi kita tuh jalan lurus sekali. Nah, setelah kita ngaji Quran, sudah kita dituntun ke jalan lurus, diberikan pahala lagi, pahala yang besar lagi. Sabar itu pahalanya besar, ngaji juga pahalanya besar itu. Kayaknya kalau habis ngaji, kalau kita tanya orang itu ada rasa kepuasan batin. Apalagi kita ngaji di sini setiap hari, nggak ada libur. Bukan saja yang ini, tapi juga ada malam, ada subuh, ada pagi. Makanya kok dikatakan ngaji di sini tuh, masya Allah, 24 hours, 7 days. 27/7. Luar biasa ya. Nggak ada kan orang kalau sekolah kan ya Sabtu Minggu libur, tanggal merah libur, kenaikan Isa Al-Masih libur, tanggal 1 Muharram libur, Januari 1 libur. Kalau kita nggak ada liburnya itu. Selalu ada alasan Pak ya, Iya. untuk libur. Nah, untuk apa? Nah, segini nggak ada libur. Nah, jadi itu makanya dituntun. Nah, kan Mbak Ovi kan mengeluarkan air mata. Itu mengeluarkan itu nggak bisa loh tambah Allah. Iya. Kenapa di surat 53, 41 sampai 44? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Najm ayat 41 sampai 44. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Jadi nggak bisa dibuat-buat. Orang nangis sedih itu Allah. Orang ketawa itu juga Allah. Nah, apalagi orang yang menangis karena Quran. Itu dahsyat sekali itu. Surat 5 ayat 83 sampai 85 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5, 83. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari
kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian." Subhanallah. Nah, jadi orang itu kalau sudah dengar Quran, apalagi dengar Quran ini, dahsyatnya Quran itu, otomatis keluar cucur air mata. Oh, saya dulu kan kadang tengah malam nangis tuh, tahajud bawa ayat orang tua. Ya merasa orang tua, ya sebetulnya kita dulu udah baik nih sama orang tua. Tapi kalau kita pikir kalau sekarang dia masih hidup, kita bisa berbuat lebih ini lagi. Masya Allah. Cuman ya itulah, itu yang ditangiskan. Karena manusia yang paling berjasa dengan kita kan. Bu Opi, barangkali ada lagi yang pengalamannya. Saya ngelihat waktu itu kan saya tinggal sama mertua. Gimana? Tinggal sama mertua. Saya melihat itu mertua saya suka bikin sesajen gitu Pak Ustadz ya. Kalau Lebaran bikin itu sesajen Lebaran, terus kalau panen juga bikinan begitu terus Pak Ustadz. Terus yang saya keselnya waktu itu Pak Ustadz, itu sesajen itu mungkin dibawa tikus mungkin ya. Masuk pas saya bongkar beresin lemari itu, sesajen itu jadi pada masuk di dalam lemari pakaian. Habis itu saya bilang sama mertua saya secara baik-baik gitu, maksudnya nggak boleh bikin gitu, nggak boleh bikinan begitu gitu kan, karena sebenarnya saya kesal, cuman nggak berani Nggak berani berbuat apa-apa. Iya, saya malah diomelin Pak Ustadz, kamu anak kecil gitu, maksudnya tahu apa, sudah diam. Terus yang sedihnya, jadi Mbak Opi sudah bisa negur dia. Sudah. Nggak usah jangan begitu. Iya. Terus saya waktu itu kan kebetulan suami kan emang di sini, pulangnya sebulan sekali. Pas suami pulang, saya suruh bilangin orang tuanya, ibunya jangan bikin begitu. Sedihnya lagi saya Pak Ustadz dibilang, udah kamu nggak usah ikut campur urusan orang tua, itu urusan orang tua, kamu nggak usah ikut. Begitu sedih banget Pak Ustadz. Nggak, berarti kan Mbak Ovi sudah tahu itu nggak boleh kan? Iya. Iya. Karena ibu saya sendiri, karena kalau saya nanya ke ibu saya sendiri, oh emang nggak boleh begitu. Terus pas saya pindah ke tempat mertua, ternyata mertua saya begitu, sedih banget Pak Ustadz. Terus sedihnya lagi pas suami bilang begitu, nggak usah ikut campur, itu urusan orang tua gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada, udah berani bilangin orang tuanya. Terus dia juga minta maaf waktu itu pernah bilang begitu sama saya. Sudah balik ya. Alhamdulillah. Itu kasus sama kayak Nabi Ibrahim. Tapi ibu sudah ngamalin ayat itu, surat 21 itu berarti. Ibrahim itu udah ngomong 51 52 sampai 56. Ya, sampai 58. Wisrama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh sebelum dia Musa dan Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah yang kamu tekun menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Ayat 56-nya. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan, pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang mendapat bersaksi atas itu. Ayat 57-nya,
Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Bu Opi itu sudah mengamalkan ayat ini nih. Jadi Nabi Ibrahim itu kan nasihatin bapaknya lah. Jadi bapaknya nggak mau. Nah Bu Opi itu sama itu. Cuman Bu Opi waktu itu belum tahu surat dan ayatnya. Ya memang makanya Quran itu merubah kita dari nggak tahu menjadi tahu, dari salah menjadi benar, dari bengkok menjadi lurus, Dari takut jadi berani. ya takut jadi berani. Ya benar itu, aku jadi berani kayak Bu Rahma yang kemarin itu. Dia kemarin tuh nggak takut sama suaminya, betul dia ngaji, ada ayatnya itu. Terus suaminya udah ngaji, terus seminggu enggak, saya malu sama Pak Najam udah seminggu. Jangan malu sama Pak Najam, malunya sama Allah. Nah, kamu kok hebat benar? Ya dia ngaji lagi coba. Hebat betul itu. Wah hebat itu. Nah itu jadi berani. Ya kenapa? Quran. Yang bikin berani itu kan Quran. Baik, kalau Bu Israma kita mintain dan bagaimana ya ceritanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Haji, sebelum aku dapat Al-Quran, itu pikiran aku tuh nggak ada ketenangan. Walaupun dapat rezeki, nggak ada ketenangan. Setelah dapat Al-Quran, ketemu dengan Ustadz Panajam, waktu itu aku sedang bingung. Suamiku habis meninggal, anakku banyak. Jadi dalam keadaan ditinggali utang yang gede. Jadi aku ketemu sama Ustadz Najam, cerita, Om gimana saya begini-begini, dalam keadaan utang banyak, suami udah baru meninggal, anak banyak. Ustadz Najam diam aja, mendengarkan curhat saya tuh. Katanya, udah mudah sekali, banyak obatnya katanya. Kita ngaji aja. Dibukalah surat 10:57. 10:57 ya. Ya kita baca 10:57 ya. Ya kita baca 10:57. Pemirsa di rumah ya 10:57 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Shadaqallah. Terus. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi ya ini, jadi kan Allah manggil hai manusia. Berarti semua orang dipanggil. Allah nggak melihat agamanya, kulitnya, Allah nggak melihat dia suku mana, Allah nggak melihat dia bangsa mana. Jadi kalau kita lihat Quran tuh nggak rasis tuh. Nah, telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhanmu. Quran ini pelajaran ini. Jadi berarti ini Quran ini pelajaran nih. Cuman biasanya orang kan nggak jadikan dia pelajaran, cuman bacaan doang. Yang kedua, dia bisa mengusir penyakit-penyakit yang ada dalam dadamu itu. Yang ketiga, dia juga petunjuk hidup kita supaya selamat hidup di dunia. Yang keempat, dia rahmat. Tapi ingat loh, bagi orang yang beriman. Selalu Allah katakan tuh 3 kali Allah bilang Quran obat, Quran obat, Quran obat bagi orang beriman. Berarti bagi orang yang tidak beriman, Quran ini sama sekali nggak ada efeknya nggak ada, malah rugi. Nah kemudian Allah kasih tahu, semestinya kamu itu bahagia loh ngaji, senang ngaji. Kenapa kamu bahagia ngaji, senang ngaji? Quran ini lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan di dunia ini. Apa aja? Ngumpulin emas 10 kilo, Quran lebih baik. Ngumpulin mobil 100 biji, memang semua Quran lebih baik. Ngumpulin lagi pesawat, 100 pesawat milik dia sendiri, lebih baik.
Nah, jadi atau dia orang punya 4 istri, muda semua, kaya semua, cantik semua, Quran lebih baik. Luar biasa. Luar biasa ya. Terus lagi Bu Islamah ada lagi? Nah ini kata Ustadz Najam, katanya ada 3 amalan tapi Al-Quran itu bisa jadi obat. 35 ayat 29. 3529. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Shadaqallahul azim. Jadi kalau orang ngaji ini selalu ngaji, tapi ngaji dengan artinya. Makanya kan kata Bu Perita Syarif tuh, Quran ini easy, simple, clear, and direct to Allah. Nggak macam-macam, mudah, gampang, simple, jelas gitu. Nah, kenapa kita nggak baca ini? Nah ini yang pertama nih. Yang kedua, sholat. Ya minimal 5 waktu, apalagi kalau bisa tahajud tiap malam. Dan yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu itu. Mau banyak, mau sedikit, jeger itu maksudnya sedekah, charity. 3 ini ada, nggak mungkin Allah itu bohong. Allah katakan kamu dapat 5 nih. 1, kamu tidak akan rugi. Kalau nggak rugi, untung dong. Siapa yang mau hidup ini rugi? Mau untung semua. Nah, ini 1 tidak akan rugi. Yang kedua, pahalanya besar. Masya Allah. Yang ketiga, Allah berikan karunia. Apa sih karunia itu? Karunia itu senang, bahagia. Mau ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Banyak yang dapat Pak, dapat ilmu, pergaulan, ya kan? Iman, sahabat. Nah yang keempat, Allah ngampuni dosa-dosa kita. Yang kelima, Allah mensyukuri perbuatan kita ngerjakan 3 ini. Bayangin coba, Allah bersyukur. Masya Allah. Jadi setelah dikerjakan ini 3 ini, hasilnya itu nyata. Cuman ada yang cepat di prosesnya, ada yang lambat, ada yang terus ya, lebih lambat lagi. Karena biasanya Allah menguji dulu. Setelah menguji dulu, Allah itu senang kalau orang itu tergantung sama dia. Nah, diuji istiqomah enggak? Kalau udah dia uji istiqomah, nah baru itu nanti, baru running well, baru jalan merasakan iya. Ya mungkin orang kalau kita melihat ya seperti yang saya alami, orang melihat kan sudah begini. Tapi proses kitanya dulu itu, wah puntang-panting malam siang, waduh, kesini kesana, masya Allah. Ya betul itu. Lalu sampai itu banyak yang saya nggak bisa menghadiri pernikahan. Kayak Ustadz Daud itu saya nggak bisa menghadiri. Oh iya? Nggak bisa. Siapa lagi nggak bisa. Ya karena kita habis pengajian, langsung pergi lagi ke sana lagi, udah ada janji lagi, malam janji lagi, saking sibuknya itu. Iya. Tapi tujuannya tidak lain, ini 3 ini, karena Allah bilang 3 ini nggak akan rugi. Ya benar ternyata alhamdulillah, masya Allah. Nah setelah tadi terus saya lanjut. Setelah ini habis kajian itu aku mau pulang. Udah sebulan di sini. Haji aku datang ke sini itu 1 supaya anakku nggak terlalu kangen. Kedua aku minta ilmu Al-Quran. Jadi udah sebulan itu aku mau pulang karena ada pekerjaan di kampung, masih ada kebun. Ustadz kataku aku mau pulang sebab aku masih ada kebun, utang punakan tubuh masih banyak. Udah katanya, berangkatlah ini, tapi aku nggak ngelihat kamu baca Al-Quran, aku nggak ngelihat kamu sholat, aku nggak ngelihat kamu impak, tapi aku ngeliati kalau kamu ngamalkan, aku ngeliati perubahan hidup kamu. Ya Ma, aku amalkan insya Allah. Aku nggak mau lagi susah, aku nggak mau lagi sedih. Kata, udah berangkat.
pulang ke kampung. Nah, habis pulang kampung, habis musim kopi, aku kesini lagi, berangkat ke yayasan lagi, bilang sama Pak Haji, aku datang ke sini mau mendalami Al-Quran, soalnya aku ini belum bisa bacanya juga, belum paham Al-Quran. Biarin, nggak apa-apa. Nah, pada waktu itu kami ini belajar baca sama Bu Mega. Jam 12 malam masih di bawah Gedung Putri itu. Itu gurunya. Jadi ketemu dengan Ustadz Lang ini mungkin dari ini ya kajian. Nah, ini ibu yang dua ini ibu yang hebat di yayasan. Jam 12 malam masih belajar Al-Quran di bawah ini. Tapi katanya kita ngaji dulu walaupun berapa ayat. Ya boleh, aku senang banget. Kata Ustaz Lang, aku masih ingat itu. Kita buka suratnya 3, 102, 103, 104. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah permusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oh, ibu yang ingat ya, malah saya lupa. Nah itu. Saya lupa. Nggak benar itu. Jadi Quran itu jadi Nempel ya. betul. Saya kan masih kecil dulu kan di kampung itu suka ada nuzul Quran. Iya. Ada Isra Mi'raj. Sampai saat ini saya yang dibacakan oleh itu orang-orang kita yang pintar agama waktu itu. Saya ingat betul tuh. Namanya Hasyim Bakri. Di ceramah nih nuzul Quran. Itu yang baca Iqra itu. Bayangin itu. Saya masih kelas 3 SD. Iya. Yang di bawah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hasyim Bakri. Hasyim Bakri itu orang kampungnya Ustadz Wawan. Kampungnya Ustadz itu Ustadz Kailani. Kampungnya Ustadz Mahnun. Kalau Mahnun masih tahu orangnya. Ya dia bawa itu tuh. Nah terus lagi di misalnya dengan lagi, masih ingat saya itu Rahimin namanya. Kok bawa itu yang kerusakan di muka bumi itu karena tangan manusia. Saya masih ingat. Ya Allah. Masya Allah. Kayak kemarin loh ya. Iya. Jadi berarti kalau umur saya 68, berarti itu berarti 63 tahun yang lalu. Ya umur saya waktu itu mungkin 8 tahunan. Oh enggak, berarti 60 tahun yang lalu. Itulah Quran. Nah banyak juga yang nyampaikan hadis ini segala macam fikih, saya lupa Ya. Tapi Quran ingat. Itu hebatnya Quran. Nah teruskan, masih ada lagi? 2 lagi ayat oleh Ustadz Lang. Surat 5, 105, surat 9, 105. Udah tahun berapa itu? Udah. Surat 5. Ya, surat 5, 105. Kita buka dulu. Pak Bu Mega ya baca. Iya. Saya baca surat 5 ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang-orang yang sesat itu akan memberi mudaharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali. Sesungguhnya maka Dia akan menerangkan
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Langsung ke 105 Surat 9. 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul. Jadi benar ini. Jadi kalau kita sudah ngerjakan yang 3 tadi, udah kamu kerjalah kamu. Nanti kalau kamu kerjakan yang ketiga tadi, Allah melihat pekerjaan kamu. Rasul melihat pekerjaan kamu. Rasul itu berarti ya Rasul Nabi, ya Rasul juga seperti Habib Arman, Kiai Elang, misalnya. Ya itu kan juga Rasul juga. Rasul bukan pengertian berarti Nabi 26, bukan begitu. Cuman Rasul berarti penyampai ayat-ayat Allah. Jadi Allah tahu kerjaan kita, Rasul tahu kerjaan kita, orang beriman juga tahu nanti hasilnya. Kita sudah meninggal pun masih nanti dilihat orang. Oh iya ini kamu dulunya, dia masih hidup dulu. Wah luar biasa ya. Kalau nggak salah kita pernah dengar gitu tuh, yang mengumpulkan di dada manusia itu Allah juga rupanya. Betul. Iya. Ya betul. Itu suratnya surat 75, 16 sampai 19. Kayaknya kalau orang ngaji itu yang ngumpulin di dada kita itu Allah yang jamin. 75, 16 sampai 19. Janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah, jadi Allah kasih tahu nih cara ngajinya. Janganlah kamu gerakkan lidahmu itu untuk cepat-cepat kejar hatam. Umumnya kan kejar hatam, apalagi Ramadan. Jangan Allah kata. Kami loh yang akan menjadikan kamu paham tentang isi Quran itu. Nah, cara bacanya diajarkan lagi. Bacalah, artikan, ikutin, amalin. Baca, artikan, ikutin, amalin. Allah ulang lagi. Kami nanti yang akan memenuhi dadamu itu. Subhanallah. Berapa tahun yang lalu Pak ya, nyimpen di dada. Ya. Sekarang bisa menjelaskan tuh. Luar biasa. Sudah bisa bayan, sudah bisa menjelaskan. Betul. Makanya sebenarnya kita itu. Masih ingat sampai sekarang. Ya. Itulah amalan. Jadi itulah kalau Quran. Kalau orang bukan nyampein Quran, nggak akan ingat. Kalau disampaikan yang lain nih, misalnya nasihat biasa aja nggak akan ingat. Iya. Nah makanya Quran ini ya syifa, ya nurun ala nur. Ya barangkali apa namanya kalau Bu Mega gimana nih Ustaz Mega? Pengalaman saya tuh memang sangat tersentuh pengajian Bapak. Pertama, Bapak tuh sering kalau nyampaikan tentang ayat per ayat itu. Kalau orang cerita pengalaman, kok dijawab dengan ayat. Kok kata saya hebat banget ya Bapak. Kok pas cerita orang itu, pengalaman orang itu dengan ayat Bapak sampaikan dengan orang. Ya kita saya tuh memang suka mengaji dari di kampung, walaupun saya sering ngikutin kadang Ustadz saya sendiri ceweknya, kayak di sini lah saya sendiri ceweknya, kamu saya mana-mana saya cewek. Nah saya kemana-mana ikut. Ya paling ada disampaikan apa tentang ceramah tentang Rasul-Rasulan ini lah. Nah, maka di sini kan semenjak dengar Pak Najam tuh, nih Pak saya ada kekeluhan ini, apa sedang curhat. Oh langsung dijawab ayat ini, surat ini. Terus saya, kok bisa Bapak ini langsung ke ayatnya? Nah, orang pengalaman orang tuh, kesedihan orang itu dijawab dengan ayat seperti inilah. Nah saya mengejar, kami nggak bisa ngaji sama Israhma, nggak bisa. Mana istri kita berdua doang yang nggak bisa ngaji di yayasan nih. Ayo kita belajar.
Nah sana sini guru ustadz di sini nggak ada yang bisa. Kok aku nggak mudang-mudang sih? Nah orang menyampaikan mudah. Di mana kata saya jalan mudah tuh? Saya mau ngejarnya. Kata saya. Benar saya nggak mudeng tuh. Sampai ngikutin ustadz pengajian di kamar-kamar. Saya sendiri bapak ceweknya. Saya ikutin gitu. Nah Bang Golala sama Israma nih ngaji berdua nih, sama bisa kadang-kadang datang Elang, kadang datang ustadz yang lain, kadang datang yang Ogol Wawan. Nah, yang Ogol Wawan ngajar kami. Wan. Ogol apa sih? Ogal itu maksudnya bertahan terus. Bertahan nungguin, bertahan ngajarin gitu. Bertahan banting. Tahan banting. Ngajarin kami tuh. Ya kami ini orang bodoh-bodoh sama Bukan bodoh, belum tahu. Sampai Bukan bodoh, tapi belum paham. Sampai kayak mana? Kalau saya tuh pingin banget, saya bisa ngaji nih. Kalau saya nggak bisa ngaji, saya ngaji terus kata saya. Aman bisa ngaji Al-Quran. Kalau saya bisa, saya ngaji terus. Nah, ditunggu ya lah Wan, Kabang nggak ngantuk ya? Nunggu kami. Kalau setiap malam dia sampai siang dia masih kuliah. Ngapain juga katanya ngantuk juga tidur terus tetap aja ngantuk katanya. Ya udah ngaji aja kita 3 ini. Ya udah di bawah aula tuh ngajarin cara baca apa nih. Masih nggak mudang-mudang. Ngambillah saya menjelis Pak. Itu sama anak-anak saya serka kopi. Ya. Awal saya bisa nuduh dapat buah 1 huruf 2 huruf ini. Beserta ngambil murid anak-anak nih ngambil menjelis kan. Itu sekarang tuh sampai 60 anggota saya itu dari Hedian ini anggota itu sampai Hedi pergi ke Kalimantan. Di kapan tuh mau nak ke Kalimantan? Kapan ikut di pengajian dong? Dong tuh ibu. Ya, ibu. Ya, kalau ndung masak ngoreng-ngoreng apa makanan, aku duluan turun di musola. Nah, alhamdulillah Hedi sampai Kalimantan sampai ini dari Kalimantan. Nah, disitulah aku sedekah. Paling ada godo 1 kopi segelas 2 gelas ini saya bisa mudeng. Ada hubungan Pak ya? Ada sambungan? Ada hubungan. Saya mudeng bisa. Alhamdulillah sampai sekarang kita udah bisa baca sedikit-sedikit sampai ngikut di podcast ini saya bisa. Pokoknya kami memberanikan diri sama kami nggak mau mundur ngaji itu nggak mau mundur. Soalnya selama di kampung kepingin ngaji punya suami nggak boleh ngaji nggak boleh sholat. Nah, makanya aku kalau bapak nawari mau suami nggak mau. Kalau bapak tawarin 1 nggak mau, tawarin 2 3 nggak mau. Aku nggak bisa ngaji kalau nggak mau. Nah, kalau nggak punya suami kata saya bebas selalu mendukung bapak. Aku selalu berjihad apapun aku mendukung bapak. Aku ikut ngaji Quran. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kami bisa nuduhnya. Nah, terima kasih banget saya tuh sama Pak Najam. Dia menyelamatkan kami semuanya di sini. Pertama sama kata saya amalkan juga di surah 10:57 tadi. Apapun dikumpulkan tadi, Al-Quran lebih baik. Nah, di situ saya berpaku. Dan juga tadi saya berpakunya untuk sedekah di surah 58 ayat 12. Sudah, Nah, benar. langsung TikTok ayat. Langsung 58 12. Coba lihat. Dari 58 11 baru 12. 11 12 baru 13. Ayat. Siapa yang baca? Ya. Oh, Maufi. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.
Jadi begini, jadi kan kalau dulu orang ketemu dengan Nabi itu di majelis Nabi kan. Kan ayat lain Allah katakan nggak boleh ganggu Nabi, nggak boleh kita bertamu Nabi itu karena nggak boleh. Kecuali Nabi sudah menyediakan waktu majelis taklimnya dia. Makanya kalau di Madinah itu di belakang masjid itu ada tuh kira-kira 4 meter persegi, 8 meter persegi itu ramai bisa situ. Nah itu di wilayah Raudhah. Itu majelis Nabi itu. Nah, bila Nabi itu ngadakan majelis dia, satu orang mau ketemu, orang mau nanya apa ke Nabi itu. Terus di majelis ini diadakan setiap hari majelis itu. Jadi majelis Rasul itu. Nah, Allah kasih tahu nih, kamu kalau hadir majelis taklim, kamu itu dimudahin urusan, kamu selain dimudahkan kamu juga kalau kamu diamalkan diangkat harkat derajatnya, dikasih ilmu juga, tambah iman. Tapi syaratnya, Allah katakan apa syaratnya? Syaratnya kesedekah. Supaya kamu lebih bersih menerima ilmu itu. Jadi makanya kalau orang tuh sebelum ketemu Nabi, dia cari misalnya kesedekah dulu. Nah, atau biasanya orang itu ada, kalau di sekarang ini ada kota amal. Kota amal itu disediakan supaya orang bersedekah, supaya lebih suci menerima ilmunya itu. Nah tapi kan semuanya orang itu kan tidak semuanya orang ada rezekinya kan dari setiap hari kan. Nah maka Allah katakan kalau kamu nggak ada rezeki setiap hari begitu, jalan keluarnya udah kamu sholat, kamu zakat aja udah. Tapi kamu jangan sampai nggak hadir ngaji, karena nggak ada uang untuk sedekahin. Jadi Allah kasih jalan keluarnya juga. Nah mengenai infak ada hubungannya tak ada itu dengan Quran ya, dapat Quran itu. Ada lagi di surat 2, 267 sampai 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 267, 268, 269. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan mempincingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepadamu dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya. Jadi kita lihat coba ayat ini, Allah katakan hai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang beriman. Infakkanlah hasil usaha kamu yang baik-baik. Apa aja usaha kita, apapun pokoknya infakin. Apa hasil bumi, berarti apa kebun mangga, apa aja. Tapi kalau seperti kebun mangga, apa itu makanan, jangan kamu pilih yang buruk-buruk. Kalau di kampung dulu kita ingat nih, mangga ini 100 biji nih, bagus semua nih. Yang udah separuhnya dimakan kalong, baru pecah-pecah. Nah ini kalau kamu mau ambil nih yang ini. Ini yang ini kita simpan nih. Nah rupanya nggak boleh, harus dirubah itu. Jangan begitu. Udah kamu 100 biji, 20 keluarin. Nah yang kemudian kita umumkan bagi yang mau yang sudah dimakan kalong, yang sudah pecah-pecah silakan. Nah ini yang infak kami ini nih 20 biji. Nah itu yang Allah mau begitu. Nah cuman tidak semuanya orang kan untuk berinfak itu gampang. Kenapa? Di 268-nya itu asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah katakan ingat loh ada syaiton. Syaiton itu menjanjikan kamu supaya kamu itu nakutin, nanti habis, kikir, nanti kamu punya lagi. Ini proyeknya setan nih. Dan sedangkan Allah nyuruh kamu berinfak sedekah itu, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah itu ingin ngampuni kamu dan juga memberikan kepada kamu karunia. Berarti karunia bisa rezeki, sehat, mudah, kita euforia.
Nah, di balik itu lagi, infak itu, Allah akan di 269-nya itu, Allah akan berikan juga ilmu al-hikmah. Apa sih ilmu al-hikmah itu? Ya ilmu Quran. Salah satu nama Quran kan al-hikmah. Nah, kemudian lagi al-hikmah itu juga kita tahu jadi pengertian Quran. Ya kayak seperti Bu Mega tadi, kok orang nanya, kok nyambung ya ke sana, kok saya jawab. Orang nanya, kok nyambung sana, saya jawab. Ya kayak itu ilmu hikmah namanya, dari infak tuh. Kayak kemarin kita juga sama, kayak nangisnya suaminya Bu Ovi juga sama. Lihat surat ini, lihat ini. Jadi apa yang dikerjakan oleh kita ini ada semua ayat-ayatnya itu. Nah, makanya di jalan keluar. Jadi makanya tadi ini kembali ke ini. Jadi berarti infak itu yang membuat kita kaya juga, ngapusin dosa, dan juga dikasih juga ilmu Quran. Makanya coba lihat, kalau orang yang gampang bersedekah itu, begitu dia ngaji gampang tuh. Nerimanya itu gampang. Saya perhatikan, iya, dia emang suka sedekah itu. Gampang. Loh kayak kita lihat yang mantan Menteri Keuangan di sini coba. Ya Allah, kok infak karena sampai sedemikian ya Allah. Padahal beliau itu Masya Allah. Sampai dia hafal surat sekian, sekian, sekian. Coba. Ya, karena memang dia sudah banyak sedekahnya. Belum tahu ayatnya nih. Dan itu sering itu. Jadi, iya. Orang itu kalau udah ketemu Quran, dia tahu itu. Masya Allah. Nah, makanya, tapi lihat orang kikir, susah nerima Quran. Susah. Kalau orang kikir, susah nerima Quran. Yang kedua, susah juga berkembang hidupnya. Susah. Dan saya lihat benar, susah berkembang hidupnya. Tapi orang yang misalnya cegur, gampang. Iya. Nah, itu makanya sebetulnya pelajaran Quran ini untuk semua manusia, supaya manusia itu selamat, manusia itu sehat, manusia itu bahagia, manusia itu kaya juga. Kayanya bukan saja kaya harta, kaya hati, kaya jiwa, kaya teman, kaya sahabat, kaya kedamaian, ketenangan. Jadi hidup ini nggak takut, gimana besok, gimana lusa. Kan biasanya orang kalau nggak ngaji, ya Allah bulan depan makan apa ya? Ya Allah gimana kok laundry? Kita gimana, ya listrik gimana? Udahlah, terserah aja kepada Allah. Kok Allah jamin, lo ikutin gue, kata Allah, gue akan balas lo. Lo percaya Quran, ikutin, gue kasih apa aja kamu. Lo ikutin Quran, lo belum ngomong, udah gue kasih, kata Allah. Coba. Nah, cuman Allah itu ya bukan kayak manusia, karena itu maha tahu segala-galanya. Jadi kadang-kadang kita ini misalnya kita udah kerjain nih, 3 ini nih, udah nih. Dia dulu, nih istiqomah enggak? Gitu. Udah istiqomah, masih diuji lagi, ini masih jalan enggak? Gitu. Tapi kalau kita terus itu, ya saya yang mohon maaf bukan cerita amal ya. Kadang-kadang dulunya saya mikir juga, kalau kita sudah tadi itu ngaji, kita sudah tahajud juga, kita sudah sedekah juga, ini katanya perubahan gimana? Tapi saya tunggu, kok biasa-biasa aja ya sebagai manusia ya. Kok 2 biasa-biasa aja. Kok 3 tahun baru, dan 3 tahun mulai itu. 3 tahun cegur. Wah, bener ini. Nah itu makanya, nah ini kalau kita tidak amalkan dalam kehidupan sehari-hari, Quran tidak akan menusuk ke dalam hati kita. Ya, makanya sering saya mengatakan kayak orang Betawi ngomong kan, lo beli, gue jual. Lo jual, gue beli. Sekarang kita mikir kenapa sih kok orang itu dia mencuri, dia menipu, dia kadang-kadang sampai menzalimi orang. Padahal itu dosanya besar banget tuh. Ini kita cuma disuruh oleh Allah aja, lo ngaji, lo sholat, lo tahajud, lo dapat rezeki jangan lupa, cegat infakin. Lah perintah Allah ini, kenapa kita takut? Loh ada di Qurannya, ada di ayatnya kok. Dan ini Quran ini kan global, tuh seluruh dunia ini. Kita konfirmasi ke orang, ini oh iya benar, ini iya. Cuma kenapa kita takut? Makanya don't worry, be happy. Al-Quran is easy, simple, clear, and direct to Allah and us.
Masya Allah. Luar biasa loh, Masya Allah Quran ini. Karena makanya para kita bersyukur betul dengan kita itu ada majelis ini. Saya tuh syukur betul itu ada majelis ini. Ya. Nah, cuman bagi kita nih yang hadir ini di podcast ini udah amalin aja Quran itu selamat. Amalin aja. Jangan takut. Jangan khawatir. Ada ayatnya kok. Ada suratnya kok. Betul itu. Jadi kadang-kadang kita ini sebenarnya kan kita ini kadang-kadang ini imannya kurang nih. Misalnya ini nih, kayak sedekah tuh kan dibalas 7 kali lipat. Ya, 1000 jadi 700.000 kan? Kan benar kan? Bank mana di dunia ini coba? Sarannya alhamdulillah cuma 2. 1, kamu jangan ngomong. 2, kamu jangan nyakitin yang terima. 2 ini aja tuh. Dan Allah tidak mungkin Allah itu membohongin hambanya. Dia menciptakan kita, dia yang ngasih maintenance kita. Nggak mungkin lah ada Allah bohongin kita. Masalah kepada kita, lo berani nggak? Lo berani, gua lebih berani lagi. Lo jual, gua beli. Lo beli, gua jual. Masya Allah Pak Ustadz, ya Allah. Alhamdulillah, subhanallah ya. Setiap ada masalah, ada ayatnya. Masya Allah. Ada peristiwa, ada koneksi ke ayatnya. Jadi ada konfirmasinya Pak. Jadi kita membuat kita tambah yakin, tidak ragu-ragu, itulah Quran. Dan Quran memang selalu menarik kita bicarakan yang habis waktunya ya. Betul. Ya, yang habis waktunya. Tapi insya Allah pada podcast berikutnya kita juga akan menyaksikan banyak dari jamaah kita yang pengen Pak. Ya. Ya. Jadi ini kalau kita lihat dari udara Pak, kan Bapak lihat pesawat ya. Ini di komplek mana nih? Tiap hari rame. Orang ngapain? Rupanya ngaji. Wah, itulah Al-Maidah Pak ya. Hidangan dari langit sudah Hidangan dari hadir. langit datang. Ini aja Pak Kiai. Iya. Jadi kan saya suka tanyakan ke ibu-ibu ini. Ini katanya pengajian surga aja Pak. 1, pengajiannya kan nggak ada. Kalau biasanya, mohon maaf ya, kadang-kadang di pengajian di apa lain tuh mesti ada ininya, ada harus iurannya, mesti ada juga apalah harus ini. Kini enggak, kita nggak ada iuran, nggak ada apa, cuman ada orang mau sedekah kota amal. Nah, jadi luar biasa kan? Luar biasa. Dan juga jangan lupa Pak Kiai. Jadi kita janji ini yang kita menyampaikannya juga ini sebetulnya menusuk juga kita juga. Kadang-kadang ayat yang dibaca ini tuh bisa ngena ke kita. Jadi sebenarnya itu nambah ke kita juga. Iya. Kayak ada Ustadz Pauziban dia komentar. Dia manggil saya nenek kan. Dia nenek bagus banget tuh Pak. Jadi kita ini manggil nenek bagus. Kenapa? Ya, jadi kita jelas dan juga ayatnya jelas. Surat sekian dan sekian. Ya benar. Saya bilang nanti kamu ikut podcast ya. Iya, dia panitia akan mengalami langsung kan. Iya itu. Baik Pak Kiai. Baik, demikianlah podcast hari ini. Alhamdulillah berkah semuanya. Kita doakan yang hadir pada hari ini diberkahi Allah, dimudahkan urusannya, dilihat dan rezekinya. Juga kayak kita didoakan semoga beliau tetap sehat walafiat, dimudahkan Allah urusannya, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.